Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Farina. Bagi Anda yang sering mengeluhkan nyeri di area lambung, sebaiknya simak kisah Ibu Farina sampai habis. Ia bercerita, awalnya memang kerap mengeluhkan sakit lambung biasa. Namun, keluhannya tak juga membaik meski sudah coba diobati. Hingga akhirnya, ia mengetahui kadar gula darahnya ternyata sudah sangat tinggi. Dan sejak itu, ia merasa diabetes ini semakin membuat kesehatannya menurun. Untuk sekarang ini saya sering mengalami sesak napas, dada saya berdebar-debar, lambung, saya pergi ke dokter. Nah, sama dokter saya dianjurkan untuk periksa gula, diagnosa sakit gula karena gula saya pada saat itu 300. Nah, mulai dari situlah saya diagnosa gula. Dan tak hanya itu, tekanan darah dan kadar kolesterolnya juga tercatat tinggi di atas normal. Bu Farina pun mengaku aktivitasnya menjadi sangat terganggu. Lantas seperti apa kisah lengkapnya? Dan bagaimana cara mengatasinya? Ingin mengetahui solusi-solusi lain dalam pengobatan penyakit saya. Selain saya minum obat. Harapan saya ingin lebih baik lagi, semuanya terkendali, gula saya terkendali, kolesterol terkendali, tensi saya terkendali. Penuh semangat, gembira, bahagia, dan tetap positif memandang kehidupan. Dalam posisi apapun kita saat ini. Saya Coki Sitohang di Go Healthy bersama Mbak Lula Kamal, Mas Yohanes Kurniawan. Kami siap memancarkan informasi kesehatan supaya Anda lebih optimis menghadapi kehidupan. Ini narasumber kami hari ini, Ibu Farina. Saya berterima kasih Ibu mau datang dan akan berbagi mengenai pengalaman hidupnya dalam masalah kesehatan. Saya berasumsi Ibu Farina datang dengan keluhan kesehatan, betul? Iya, betul. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saat ini baik. Oh, saat ini baik. Oke, saya ikut bersyukur. Kesibukan, Bu? Kesibukan, kalau dari gadis saya udah mulai banyak kesibukan. Saya dagang, terus dari itu saya ngurus anak, dan sekarang saya udah pensiun. Sekarang waktunya Ibu Farina cerita kepada Mbak Lula dan Mas Yohanes. Jangan sungkan, mereka praktisi kesehatan. Oh iya. Ibu ceritain apa keluhan per hari ini dan segera mintakan solusinya. Monggo. Betul. Di saat sekarang ini keluhan saya sering dada saya
berdebar. Ya. Terus saya cepet capek. Misalnya saya kegiatan aja rumah tangga, misalnya nyapu, saya udah sesak napasnya, ngap gitu ngap ya? istilahnya, ngap. Setelah itu saya sering aus, saya sering minum gitu kan, aus gitu, seperti itu. Lagi Ya. nyapu-nyapu nih, rasanya ngap. Iya. Kalau ibu berhenti, enakan nggak rasanya? Ya kadang-kadang masih ngap aja. ngap. Berarti saya istirahat sekitar 5-10 menit, saya duduk, saya istirahatin, nah udah mulai agak enakan, saya mulai lagi. Gitu. Tapi ibu pernah periksa nggak? Saya periksa ke dokter jantung, Apa katanya bu? pembengkakan di jantung. Pembengkakan di jantung. Hanya pembengkakan Apalagi ibu ada nggak? Ada tensi tinggi kah? Ada gula yang tinggi kah? Iya, saya tensi biasanya saya rendah, biasanya. Dulu saya rendah. Terus baru sekarang ini saya mulai tinggi tensi saya gitu. Yang paling tinggi seingat ibu berapa? 170/120 waktu itu. Aduh, Bawahnya 120 bu. aduh. Iya, Ibu rasanya gimana? agak pusing. Memang saya ada rasa kok kepala saya seperti pusing gitu. Nah, selain tensi yang tinggi, Bu, ada pemeriksaan lain yang tinggi-tinggi lain seperti gula, Bu. Gula berapa, Bu, paling tinggi, Bu? Gula saya kira-kira seminggu yang lalu saya gula 219. Tapi pernah nggak paling tinggi lebih dari itu, Bu? 500. 500, Bu. Saya pakai alat, saya punya alat di rumah untuk pemeriksaan gula. Ya. Saya periksa, terus saya juga kaget gitu. tinggi "Ah, kok sekali." tinggi sekali, saya bilang gitu kan. Terus? Saya hanya istirahat, saya istirahat, terus saya minum obat, bukan minum sih, saya suntik, saya sudah pakai insulin. Oh, sudah pakai insulin berarti ya, Bu, ya? Saya pakai insulin, saya suntik, saya istirahat, dan setelah itu kira-kira saya udah istirahat, saya periksa lagi gitu, udah ya karena saya udah suntik udah turun. Kolesterolnya bagaimana, Bu, kabarnya, Bu? Kolesterol saya terakhir 219, Itu paling tinggi, Bu. paling tinggi. Kemudian asam urat? Saya enggak. Nggak ada, ya? Alhamdulillah. Dari angka-angka yang tinggi ini, tentu Ibu mengerti ini tidak normal ya. Betul. Nggak mau kena komplikasi yang mana dari sekian daftar yang mungkin muncul. Saya paling takut stroke. Kenapa dengan stroke, Bu? Karena suami saya kan stroke. Ibu menyaksikan, mengalami, mengurus suami yang menderita karena stroke. Iya, 3,5 tahun. Beliau tuh nggak bisa apa-apa. Semuanya saya dari mulai A sampai Z. Makannya saya suapin, minum, dan dia tidak bisa berbicara. Saya berdoa jangan sampai saya, karena apa? Karena kan kalau udah kena penyakit itu, udah kena stroke gitu, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, dan saya punya anak 3 laki-laki. Gitu yang saya takutin. Pemirsa, apa yang dialami oleh Ibu Ina ini jadi hal yang serius karena usia beliau sudah 60. Pernah mengalami merawat sang suami yang terkena stroke, dan saat ini beliau pun masih punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya yang masih membutuhkan sosok seorang ibu. Iya, betul. Jadi pemirsa, sebelum kita melakukan pengambilan gambar, kita sudah melakukan pemeriksaan tekanan darah pada Ibu Ina. Hasil tekanan darahnya itu 147/76. Ini masih tinggi ya, Bu ya? Iya. Masih tinggi, Bu. Atasnya masih tinggi, Iya. bawahnya sudah terkendali. Jadi masalah tensi ini sebenarnya ada korelasinya dengan keluhan jantung yang Ibu alami, Iya, yaitu betul. pembengkakan jantung, di mana kemungkinan besar tensi ini sudah berlangsung sudah lama, Bu. Iya. Sehingga ketika tensi itu berlangsung sudah lama, maka dia akan memperberat kerja jantung. Jantung kan tugasnya mompa, Bu ya. Mompa. Kalau dia tekanan di dalamnya itu besar, tinggi, maka dia lebih berat. Itulah kenapa ketika Ibu dilakukan pemeriksaan jantung, hasil jantung Ibu membengkak. Membengkak. Oh gitu. Jadi ini harus Ibu kendalikan untuk tekanan darahnya. Iya, betul. Kemudian masalah gula darah, kolesterol, ini Ibu sudah terkendali dengan obat. Jadi tetap dilanjutkan apa yang sudah disarankan oleh dokter, kemudian tetap rutin periksa ke dokter, ya Bu ya. Kemudian tetap melakukan pola hidup sehat. Sehat. Iya. Ditambah ada tambahannya nih, Bu. Nah, upayanya dengan teknologi. Yaitu teknologi laser. Di mana teknologi laser ini memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah. Digunakannya
pada pergelangan tangan sebelah kiri, seperti yang Bang Coki gunakan. Ini Bu alat kesehatannya. Jadi di pergelangan tangan ini ada 2 pembuluh darah, ada radialis dan ada ulnaris. Selain itu ada juga titik akupuntur di pergelangan tangan ini. Ketika distimulasi titik akupunturnya, ini dapat meningkatkan kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru-paru. Nah, masalah ibu ini kan ada di jantung yang pertama. Iya, betul. Yang kedua adalah tensi, di mana ketika seseorang usia bertambah, pola hidup tidak sehat, nitrik oksid yang normalnya diproduksi di dinding dalam pembuluh darah ini akan turun. Ini yang menyebabkan tensi ibu makin naik. Oh, gitu. Tetapi ketika nanti ibu dan pemirsa menggunakan teknologi laser, nitrik oksid yang tadinya turun, ini dibantu dinaikkan kembali. Sehingga pembuluh darah yang tadinya kaku jadi lentur, yang tadinya sempit jadi lebar, yang tadinya aliran darahnya lambat jadi lebih lancar. Nah, hasilnya adalah tekanan darahnya akan terkendali. Apabila tekanan darah terkendali, komplikasinya dapat terhindar. Jadi pemirsa hati-hati dengan tensi. Karena tensi merupakan silent killer. Bisa menimbulkan komplikasi tanpa bilang-bilang sebelumnya. Tapi ini bisa dikendalikan dengan upaya pola hidup sehat dan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Jangan main-main sama yang namanya darah yang kental. Apa sih yang kita takutkan sebetulnya? Darah yang kental itu kita takutkan kemudian dia akan menggumpal. Kalau menggumpal, dia bisa kemudian menyumbat pembuluh darah. Dia menggumpal, membentuk gumpalan yang namanya trombus. Kalau lewat pembuluh darah yang besar, mungkin masih bisa lewat. Tapi pembuluh darah itu nggak semuanya besar. Nanti dia akan bercabang-cabang sampai yang kecil. Begitu sampai ke tempat yang kecil, dia akan menyumbat. Terjadilah sumbatan di pembuluh darah. Ingat, sumbatan di pembuluh darah kita di otak namanya stroke. Sumbatan di pembuluh darah di jantung namanya serangan jantung. Dengan teknologi laser, tubuh kita diajak untuk kemudian mengaktifkan mekanisme fibrinolisis sehingga trombus tadi, gumpalan tadi diuraikan. Kalau diuraikan, ya harapan kita adalah sirkulasi darah bisa lancar ke seluruh tubuh tanpa ada sumbatan apapun. Nah, saya melanjutkan ceritanya Mas Yo yang tadi. Zat yang namanya nitrik oksid atau NO itu fungsinya banyak banget. Salah satunya dia bisa mengaktifkan dapurnya sel dalam tubuh kita. Jadi ada yang namanya dapur, namanya mitokondria. Jadi dapur ini kerja terus. Biasanya dia akan membakar nih. Pokoknya yang dipakai adalah ada oksigen, ada nitrik oksid. Yang dibakar adalah gula dan kolesterol. Yang kita dapatkan adalah ATP atau molekul yang isinya tenaga. Makanya orang-orang yang gula darahnya tinggi sering banget ngomongnya lemas, nggak ada tenaga. Kenapa? Karena gulanya nggak dibakar di dapur tersebut. Nah sekarang dengan teknologi laser diajak mitokondrianya ayo kerja lebih bagus ya gitu ya. Gulanya dibakar, kolesterol dibakar, turun dua-duanya. Tapi tenaga kita naik dengan baik. Jadi pemirsa, kalau punya kolesterol tinggi, punya gula tinggi, tensi tinggi, belum lagi asam urat, jangan dibiarkan. Jangan tunggu sampai ada komplikasi. Langsung pola hidup sehat, rapihkan, tertibkan, tapi tambahannya lagi adalah tambahkan teknologi laser. Semua pasti cita-citanya sama. Ingin menua tapi dalam keadaan sehat. Caranya gimana? Dari sekarang, pola hidup sehat dan tambahkan teknologi laser. Bertanggung jawablah atas apa yang Tuhan sudah anugerahkan, yaitu tubuh yang bugar dan sehat. Tambahkan IQ Laser, caranya menghubungi kami. Silakan telepon sekarang pemirsa. Saat program ini disiarkan, saat itu juga tim call center Gogomall standby untuk menerima telepon Anda. Anda bisa saja harus mencoba beberapa kali menelepon. Tapi saya rasa itu layak Anda perjuangkan. Jangan menyerah, karena Anda hanya akan mendapatkan yang asli, resmi, bergaransi lewat telepon ini yang muncul di layar kaca Anda dan kunjungan Anda ke cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Take action, gunakan IQ Laser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.
adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, bicara fakta kita kali ini, orang bilang agak nyeremin. Tapi tetap kita harus belajar. Ini, nyeri dada yang muncul saat istirahat lebih berbahaya dibanding saat aktivitas. Saya langsung merenung, Mbak Lula, tolong bantu saya dengan pencerahan. Jadi biasanya orang tuh kalau berhubungan sama sakit ya berhubungan ke arah jantung, itu nyeri dadanya tuh timbul ya pemirsa ya waktu dia beraktivitas. Dia bergerak, dia naik tangga, waktu dia istirahat hilang lagi katanya. Sesaknya, nyeri dadanya, engapnya persis kayak kebetulan nih Mbak Ina di sini ya. Tapi ini ada juga nyeri dada timbulnya waktu lagi istirahat. Berarti istirahat nggak bisa menyelesaikan dong. Iya, orang nggak lagi aktivitas dan ini jauh lebih berbahaya. Jadi yang namanya nyeri dada waktu istirahat kita sebut dengan nama res angina. Kan lagi istirahat memang ya. Dia biasanya menggambarkan keadaan yang jauh lebih serius. Kondisi jantung kita lagi nggak asik-asik aja sebetulnya. Ini kalau ngomongin nyeri dada ini kita bisa lihat ya ada gambar di sini. Ada yang terlokalisir cuman di dada ke arah kiri. Jadi kalau ngomongin dada tuh nggak bener-bener di kiri tapi ngarahnya ke arah kiri. Ada yang seluruh dada sampai kemudian menjalar ke tangan sebelah kiri. Ada juga yang di ulu hati sakitnya. Ada juga yang di belikat. Kalau yang di belikat rasanya memang tidak terlalu khas. Yang paling khas adalah nyeri dada di sebelah kiri seperti ditekan, seperti tertindih sesuatu yang berat. Itu adalah nyeri dada yang larinya ke arah jantung. Nah sekarang kita cerita mengenai nyeri dada yang lagi istirahat timbulnya biasanya malam hari atau dini hari. Bahaya. Karena dia biasanya lari ke arah serangan jantung atau kondisi jantung yang akan jauh lebih buruk kalau berhubungan dengan arteri koroner. Biasanya berhubungan dengan apa saja sih gitu ya. Yang pertama bisa berhubungan sama angina yang tidak stabil, nyeri dada yang tidak stabil. Yang kedua, dia bisa berhubungan gitu ya dengan yang namanya infark miokard. Matinya otot jantung yang tidak khas. Yang ketiga, bisa juga dia berhubungan dengan tiba-tiba penyempitan arteri koroner. Arteri yang ngasih darah sama otot jantung yang akan menyebabkan jantungnya gitu ya, ototnya akan mati. Bisa juga dia berhubungan dalam keadaan kita lagi istirahat, dia berhubungan dengan plak arteriosklerosis yang tiba-tiba pecah. Bisa dibayangkan ya di pembuluh darah yang makin tebal karena ada bisul di sana, kita sebut namanya plak arteriosklerosis. Kemudian pecah dia tiba-tiba. Kita lagi tidur, lagi nggak ngapa-ngapain. Pecahannya dibawa sama darah kita dan menyumbat di pembuluh darah. Darahnya terpaksa dong, karena tersumbat, darahnya nggak mengalir lagi. Ada bagian jantung, ototnya yang nggak dapat darah. Otot jantung tersebut mati dia. Rasanya gimana? Nyeri di dada. Padahal saya nggak ngapa-ngapain. Betul. Karena itu, nyeri dada saat istirahat adalah kondisi yang serius. Apa yang harus dikerjakan? Langsung cari pertolongan ke fasilitas kesehatan terdekat. Pastikan kita mengerti
bahwa kondisi ini serius. Kalau kita punya permasalahan dengan jantung ataupun penyakit lain yang berhubungan dengan jantung, hati-hati. Saya pengen tahu pola hidup seperti apa yang Ibu jalankan dulu sampai nggak terkendali begini angkanya. Jadi gini, saya tuh tinggal sama orang tua saya, sama ibu bapak saya dari gadis ya, saya tinggal mereka. Mereka tuh kan orang Minang kuno istilahnya gitu. Dan soal makanan tuh mereka tuh selalu makanan yang bersantan, berlemak. Kita anak-anaknya ya mau nggak mau mengkonsumsi itu. Gitu kan, mengkonsumsi itu. Dan saya juga memang dari gadis tuh, kebetulan saya sendiri perempuan, saya alhamdulillah dimanja, menurut saya banyak mager, jadi banyak tiduran. Wah, Ibu tahu juga istilah mager. Malas gerak pemirsa. Malas gerak, Aktivitas lah. nggak gitu kurang ya, beraktivitas. Jadi kalau saya kurang suami juga beraktivitas. dari Minang, Bu? Suami dari Minang. Jadi memang pola hidup, pola makan juga sama ya, Bu? Sama. Oh, bersantan juga, berlemak juga. Apakah makanannya salah? Tentu tidak. Kita yang kemudian mengaturnya dengan cara yang tidak terlalu benar. Setuju nggak Bu soal itu? Pernyataan yang barusan. Dan Setuju. kalau masalah pola makan itu intinya satu, jamu. Apa tuh? Jaga mulut. Iya. Kirain ya. Jadi apa yang kita asupkan itu yang kita hasil. Harusnya kita makan tuh buat kesehatan ya, bukan makan tuh kerugian di masa depan. Saya mau cerita sama pemirsa juga, sama Ibu juga. Kita bicara mengenai teknologi laser. Nah, teknologi laser ini juga punya satu kesatuan. Ada salah satu ekstensinya yang kita sebut dengan nama intranasal. Kenapa namanya intranasal? Karena memang digunakannya di dalam rongga hidung. Pertanyaan lebih jauh adalah kenapa dipilih rongga hidung? Karena ternyata di rongga hidung ini banyak sekali pembuluh darah yang kecil-kecil. Jadi kalau kemudian teknologi lasernya digunakan, dipakai intranasalnya, nanti lasernya akan menyala. Dia kemudian akan menyinari si pembuluh darah hidung yang langsung berhubungan dengan pembuluh darah di area kepala. Kepala kita loh, panca indera, otak semua di sana. Dan nanti NO yang kemudian dihasilkan dari pembuluh darah di daerah hidung ini akan dibawa langsung ke seluruh pembuluh darah di area kepala. Yang terjadi adalah langsung pembuluh darahnya melebar, sirkulasi darah jadi lancar. Waktu sirkulasi darah di area kepala kita menjadi lebih lancar, yang pertama kali terasa adalah semua keluhan dari sakit kepala, migrain, vertigo, sampai kemudian sinusitis akan terbantu. Hilang tuh keluhannya. Tapi di sisi lain, sirkulasi darah yang lancar akan mencegah terjadinya stroke ataupun stroke yang berulang. Tapi saya mau tarik lebih jauh lagi pemirsa. NO sendiri bersifat adalah neuroprotektor. Dia kemudian menjaga fungsi otak kita untuk fungsi berpikir, fungsi memori. Sehingga dia mencegah terjadinya kepikunan atau demensia. Bu, tanpa punya penyakit apapun pemirsa, di umur berapapun, si intranasal ini fungsinya banyak sekali. Salah satunya tadi, mencegah kepikunan. Jadi kalau Anda punya teknologi laser, jangan lupa untuk menggunakan intranasalnya. Kalau Anda belum punya, pertanyaan saya adalah kenapa belum punya? Sudah saatnya untuk menjaga kesehatan Anda. Nah, teknologi laser ini digunakan sehari 2 kali, pada pagi atau siang hari dan malam hari. Karena ini sesuai dengan ritme sirkadian tubuh kita yang mengatur bangun dan tidurnya seseorang dalam 24 jam. Jadi ketika Anda menggunakan di pagi atau siang hari, ini akan ditingkatkan hormon serotonin. Hormon serotonin ini adalah hormon waspada. Jadi ketika jumlahnya meningkat di dalam tubuh, hasilnya adalah energinya akan lebih meningkat, moodnya akan lebih stabil. Kemudian pada malam hari digunakan teknologi laser yang ditingkatkan hormon tidur, yaitu melatonin. Jadi ketika melatonin jumlahnya meningkat, Anda bisa masuk ke dalam fase deep sleep, di mana pada fase ini akan terjadi proses pertumbuhan, baik itu sel otak, jantung, dan organ yang lain, kemudian metabolisme hormon diatur di situ. Jadi jangan anggap remeh masalah tidur, karena ketika tidur bermasalah, kesehatan Anda akan bermasalah juga. Jadi bagi Anda yang sudah menggunakan teknologi laser, ayo rutin digunakan sehari 2 kali beserta dengan penggunaan intranasal. Dan bagi Anda yang belum menggunakan teknologi laser, kini saatnya Anda take action. Seperti ada seruan
yang segera gitu Bu. Khususnya buat Ibu Ina ya. Ibu Ina sudah berupaya mengubah pola hidup. Bagus, kami apresiasi. Jangan kendor. Tambahkan teknologi laser. Buat anak-anakku setelah Bunda menerima pencerahan dari Pak Coki dan Mbak Lula, Bunda kepengen sekali ingin mempunyai alat ini. Bunda mohon mudah-mudahan kalian punya rezeki untuk bisa membantu Bunda untuk membeli alat ini. Bunda ingin sehat, panjang umur. Amin. Dan Bunda ingin selalu bisa mendampingi kalian untuk waktu yang cukup lama. Amin. Dan tidak memberatkan kalian nanti kalau Bunda terjadi apa-apa sama diri Bunda. Amin. Makasih anak-anakku, mudah-mudahan kalian mendengar ya omongan Bunda. Kepada Ibu Ina, Ibu Farina nama lengkapnya yang sudah hadir kemari dengan menceritakan secara jujur keadaannya sehingga kita semua pemirsa bisa belajar dari beliau. Bukan hanya terbuka wawasan kita per hari ini, tetapi pelajaran hidup yang berharga telah kita dapatkan dari narasumber kami. Ibu Ina, terima kasih. Juga kepada Mbak Lula dan Mas Yo, saya ucapkan terima kasih atas pelayanannya. Hari ini nomornya sudah kami siapkan ya. Itu nomornya. Silakan telepon sekarang atau setelah acara ini selesai mengudara dan jangan menyerah. Ketika Anda merasa sulit menghubungi kami, berpikir positif bahwa banyak orang yang sedang menghubungi kami juga di jalur yang sama sehingga Anda harus mencobanya beberapa kali. Saya ingin ingatkan untuk Anda yang berada di wilayah Kota Tangerang, mampir ke Alam Sutra. Di sana ada cafe, showroom, Gogo Mall untuk Anda dapatkan AccuLaser yang asli, resmi, bergaransi dan bermanfaat bagi Anda. Take action, gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatanmu dan cegah komplikasinya sekarang juga. Memang saya pernah tekanan darah saya itu lebih dari 160. Tadinya 160 bisa turun, 130, 122, 120. Terima kasih teknologi laser. Diingat ya pemirsa, bahwa sesak napas ini merupakan salah satu tanda dari serangan jantung yang kalau misalkan tidak ditangani sesegera mungkin, maka bisa berujung ke kematian. Maaf Pak, saya boleh izin pulang duluan? Bu, 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 Ibu, Ibu. Cegah serangan jantung sebelum terlambat. Gunakan dokter laser atau AccuLaser sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.